Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato di sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 23 September 2025 di New York, Amerika Serikat. Pidato ini bukan hanya simbol kehadiran Indonesia di panggung dunia, tetapi juga diharapkan bisa membawa harapan baru dalam memperkuat kerjasama internasional di tengah tantangan global saat ini. Tapi kita akan breakdown, kita dalami lebih lanjut terkait dengan apa makna penting pidato Presiden Prabowo bagi bangsa Indonesia. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Aryawan Gunadi. Selamat petang, Mas Aryawan. Selamat petang, Mbak Fani dan pemirsa Garuda TV. Selamat petang semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya malam hari ini atau petang hari ini. Mas Aryawan, bagaimana atau sejauh apa dampak bagi posisi Indonesia saat ini di kancah global, kancah internasional terkait dengan pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo hari Selasa besok? Ya, Mbak Fani dan pemirsa Garuda TV, ini momen yang menurut saya sangat baik ya. Artinya Pak Presiden Prabowo saat ini mengawali lagi-lagi lawatan internasional untuk membawa merah putih negara Indonesia untuk bisa perform di sidang umum PBB di hari di sidang umum PBB yang ke-80. Dan ini merupakan momentum yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat baik karena memang sejak kalau kita ingat dulu zaman Soekarno ketika membawakan speech yang begitu fenomenal ya, membawa nama bangsa dan Indonesia, lalu dilanjutkan dengan presiden berikutnya, kalau nggak salah Pak Adam Malik ya sebagai Menteri Luar Negeri pada saat itu, lalu dilanjutkan dengan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Pak Wakil Presiden Yusuf Kala, lalu Pak Jokowi ketika COVID. Artinya pesan ini akan dibawa bahwa Indonesia sebagai negara yang penganut politik luar negeri bebas aktif, ikut menggaungkan peaceful, perdamaian keamanan dunia, harmoni, dan juga menjunjung tinggi adanya demokrasi dan juga kebebasan human rights di antara negara-negara yang ada di dunia. Dan momen ini dimanfaatkan oleh Presiden dan juga masyarakat tentu dalam kaitannya dengan perbaikan ekonomi maupun kemitraan ekonomi di antara beberapa negara. Makanya kunjungan Pak Presiden bukan hanya ke Amerika Serikat, tetapi juga mampir di Osaka untuk melihat pavilion Indonesia, Osaka Pavilion, dan juga akan menandatangani Indonesia SEPA dengan Kanada, dan juga akan mampir ke Den Haag dalam rangka pertemuan dengan pemimpin daripada Belanda. Ini merupakan momen yang menurut saya sangat komprehensif dan bisa dijadikan milestone yang sangat baik untuk Indonesia ke depan, Mbak Fani. Nah, berarti kita kalau misalnya mengingat bagaimana posisi Indonesia saat ini, kemudian ketika kita berkaca dari kunjungan-kunjungan yang dijalankan atau sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, secara garis besar atau secara pendeknya, posisi kita bagaimana saat ini? Oke. Indonesia ini kan ingin menggaungkan, memperbarui semangat multilateralisme di tengah dinamika dan tantangan global. Kita tahu bahwa negara di dunia sejak perang Rusia-Ukraine, lalu juga ada trade war antara Amerika Serikat dengan China, lalu banyak negara-negara membentuk EU Trade Union dan sebagainya, dan ada beberapa negara-negara yang tergabung dalam G20, G7, bahkan BRICS. Indonesia itu selalu membina hubungan yang baik di antara semua negara, baik dengan BRICS, baik negara dengan G7, dengan G20, dan sebagainya. Apalagi Indonesia pernah menjadi presidensi G20. Dan tentu kemitraan yang sangat baik antara Indonesia dengan Amerika tetap perlu dijaga, menjadi balancing, karena terakhir Indonesia banyak dengan China, dengan negara-negara di Rusia dan sebagainya. Tentu kemitraan dengan Amerika menjadi sangat penting dan negara-negara Barat. Karena ini menjadi simbol daripada sidang umum PBB pada kali ini, yaitu Better Together, 8 years, dan peace. Nah ini yang makanya Indonesia kehadirannya, ya more for peace, menjadi Pak Prabowo menjadi pembawa ketiga ya untuk sidang setelah Presiden Trump dan Indonesia. Ini tentu menjadi satu-satunya negara Asia yang mendapat porsi yang begitu besar. Artinya poin ketiga di antara negara-negara besar yang ada. Momen ini harus dimanfaatkan untuk kita bisa melakukan kampanye perdamaian dan keamanan dunia dan semangat multilateralisme di antara masing-masing negara, sehingga kita bisa menjadi
negara yang bisa menjadi salah satu negara yang menjadi pemimpin dunia untuk ke depan, Mbak Fani. Oke, nah Mas Aryawan, tadi Mas Aryawan menyebut poin-poin yang akan dibawakan oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto dalam pidatonya. Kalau misalnya kita dapat gambarannya saat ini poin-poin penting yang akan dibawakan berkaitan dengan tadi semangat multilateralisme, kemudian juga perdamaian dunia, kemudian juga bagaimana sikap Indonesia dan mungkin langkah Indonesia terkait dengan krisis iklim dan tentu saja perdamaian untuk Palestina. Poin-poin apa saja yang menurut Mas Aryawan perlu digarisbawahi atau dikedepankan dalam pidato tersebut? Atau diharapkan mungkin muncul dalam pidato itu? Betul. That's a good question. Pertama adalah kita harus menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai pemimpin negara di bumi selatan atau Global South, yang memang kita konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia, khususnya agar lebih adil, lebih inklusif, dan bisa menjangkau semua lapisan. Apalagi spiritnya semua ini kan ada kata-kata peace di situ, perdamaian. Indonesia ingin menjadi yang terdepan di situ. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua adalah semangat spirit untuk perdamaian dan multilateralisme yang tadi saya sampaikan harus dijunjung tinggi. Karena dengan negara ini bersatu, masing-masing negara baik di barat, di timur itu akan lebih memudahkan. Walaupun kita lihat ada beberapa gejolak misalnya di beberapa negara bagian lainnya. Tetapi spirit ini harus ada. Dan Presiden juga akan meeting yaitu dengan two-state solution pada 22 September. Lalu 23 Septembernya baru hadir di pembukaan dan debat umum pada sidang umum PBB. Tentu momen ini harus bisa dimanfaatkan baik secara bilateral, regional, dan multilateral untuk kita bisa mengkampanye bahwa Indonesia ingin menjadi pemimpin yang terdepan untuk bisa mengkampanyekan perdamaian dan keamanan dunia, Mbak Fani. Oke, dan kita harapkan agar poin-poin yang disampaikan dalam pidato tersebut juga menjadi langkah untuk kemudian itu implementasinya bisa dilakukan oleh setiap negara yang tergabung dalam PBB ke depannya ya. Tapi gini, kita balik lagi ke poin yang disebutkan oleh Mas Aryawan tadi di pertanyaan saya yang pertama, ketika Mas Aryawan mengatakan bahwa pidato ini juga sekaligus sebagai gambaran atau pesan bahwa Indonesia menjadi jembatan antar negara-negara yang terlibat dalam situasi saat ini ya secara skala global. Apakah juga menjadi sebuah pesan tersendiri atau citra sendiri bahwa Indonesia tetap memberlakukan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif seperti semangat yang sejak dulu digaungkan? Mas Aryawan? Oke, Mas Aryawan masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, Mas Aryawan, saya ulang lagi pertanyaannya. Oke, tapi sebelumnya saya kembali cek apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Ya, sejauh ini cukup jelas, Mbak Fan. Oke, aku ulang lagi ya pertanyaannya ya, Mas Aryawan ya. Berkaca atau tadi mengambil poin pertama Mas Aryawan terkait dengan Indonesia tampaknya akan kembali memberlakukan atau menyebut pesan bahwa saat ini Indonesia bisa menjadi jembatan antar negara yang terlibat dalam situasi global atau situasi internasional saat ini. Apakah ini juga semacam juga menyebut pesan atau menjadi citra bahwa Indonesia tetap memberlakukan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, atau ada nuansa berbeda yang bisa ditunjukkan atau kedepannya ini akan ditujukan oleh negara kita terhadap lagi-lagi pihak-pihak yang terlibat dalam situasi internasional? Mas Aryawan? Ya. Okay. Ya, jadi kalau dilihat Mbak Fani dan pemirsa Garuda TV, intinya adalah kalau kita lihat pernah ketika ada Malik hadir, mantan Menteri Luar Negeri kita, memperkuat posisi Indonesia di gerakan non-blok dan diplomasi multilateral. Artinya ini pernah dilakukan oleh pemerintah, dan juga kita lihat ketika Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah aktif menjadi pembicara di forum ini dan menekankan komitmen Indonesia terhadap perdamaian Aceh dan kerjasama global menghadapi terorisme. Artinya kita punya record sebelumnya bahwa Indonesia tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas aktif dan juga menekankan peran Indonesia sebagai negara berkembang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dunia.
Dan ini yang kalau kita lihat sejarah panjang juga di mana Pak Wakil Presiden pada waktu itu Yusuf Kala mewakili Pak Presiden Joko Widodo di 2017 di sidang umum mengenai penyelesaian konflik Palestina. Dan Presiden juga menyoroti pada saat itu mengenai kondisi perdamaian global. Artinya positioning kita akan tetap sama. Yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo saya rasa juga akan sama, tetap menyoroti bagaimana kita bisa menekankan ketimpangan, keadilan, ya kan, global, dan tentu mengedepankan perdamaian kedamaian dunia, khususnya dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan saat ini, Mbak Fani. Demikian. Baik, Mas Heriawan, kalau misalnya kita bicara mengenai what will happen to Indonesia ke depannya setelah pidato yang dilakukan oleh Pak Presiden ini, terutama bagi kepentingan nasional di forum internasional, mungkin dari sektor ekonomi atau sektor lainnya. Ya, kalau untuk kepentingannya tentu Indonesia akan tetap memperkuat kemitraan, baik yang bilateral, regional, dan multilateral. Makanya Pak Presiden akan ke Ottawa untuk penandatangani Indonesia Economic Comprehensive dengan Kanada, kan? Artinya kita juga akan terus membina secara ekonomi, secara politik, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Karena saya lihat memang segmen luar negeri ini Pak Prabowo ingin Indonesia bisa lead, Indonesia bisa bicara. Artinya beliau pasti akan aktif memimpin turun langsung dalam kaitannya dengan kemitraan baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Dan ini ingin menunjukkan bahwa kita sebagai simbol negara menjadi leader, menjadi pemimpin untuk bisa lead di antara negara-negara yang ada. Walaupun kita adalah negara-negara Asia, tapi kita ingin perform, kita ingin tampilkan sebaik-baiknya dan menekankan citra kita bahwa kita adalah menjadi salah satu negara pemimpin dunia yang bisa berperan aktif. Bukan hanya kita menjadi penonton, tetapi kita berperan aktif dalam kaitannya dengan mewujudkan tata kelola dunia yang adil dan inklusif. Dan ini adalah sidang umum ke-80 dan saya sempat hadir di PBB sekitar beberapa bulan yang lalu dan saya memang mendapat informasi bahwa Pak Presiden confirm akan hadir di sidang umum PBB karena waktu kemarin kalau nggak salah sedang ada pemilihan hakim ICJ. Dan saya berharap bahwa momen ini, kesempatan ketiga ini menjadi momentum yang akan didengarkan oleh dunia. Jadi momen Presiden Prabowo berpidato akan menjadi momentum yang sangat baik, menjadi landasan bagi negara-negara baik di Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan beberapa benua lainnya. Kami harapkan bahwa pidato setelah berhasil, Amerika Serikat, Indonesia akan bisa menjadi acuan untuk pidato ke depan, sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu dulu yang menekankan mengenai unity in diversity. Demikian Mbak Fani. Kita harapkan seperti itu ya hasilnya. Betul. Terima kasih Mas Heriawan sebelumnya atas insight-nya dalam laporan 8 petang pada petang hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Heriawan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat petang.